Jadi clue kalau seandainya brand ini mau mainin 1-3-1. Ini kayaknya ya kemungkinan besar akan ada satu hero lagi untuk mid lanernya yang benar-benar nge-damage banget, yes, powerful banget untuk area of effect seperti Varsha mungkin contohnya, atau ya yang sudah di-ban Kagura, tapi udah nggak ada untuk saat ini. Jadi nantinya akan main kanan dan kirinya atau atas dan bawahnya, itu adalah mainin Link untuk split push, Popol Kupa untuk split push juga. Cuma ini bakal ketutup banget kalau seandainya dari awal mereka udah kalah laning stage. Jadi maksimalkan gimana caranya untuk Brand Victors kalau nggak mau kalah 1-3-1-nya, menangin minimal tahan aja laning phase-nya, jangan sampai kemakan. Karena kalau satu lane kemakan aja, either way itu clean, Pakito atau bahkan Lilianya ini bakal bisa ngacak-ngacak dan dia bisa kayak nahan pergerakan split push-nya itu. Ya kalau yang split 2 pusing juga ya. Dari tim GPX mereka harus mengantisipasi jangan sampai dikasih space untuk Brand Victors. Tapi dengan Lolita ban terakhir ini hero si Winda Earl udah di-ban semuanya. Sementara dari tim GPX sendiri kayak oke, nggak ada Jawet, nggak ada Lolita seperti yang tadi udah dibahas juga sama Momo sama KB. Pilihan Earl tuh banyak banget hero-nya. Iya, tapi Cecilian masih dibuang juga kali ini. Respect terhadap hero pool dari Lexa sendiri. Asal jangan Lunok sih ini Lexa. Lunok soalnya udah kalah power banget sama Lilia. Di level 1 udah kalah Pok, udah kalah laning stage. Kalau Loi gimana, Be? Loi bisa banget, apalagi buat main split push. Chuckhead Mainin rotationnya bisa follow up pakai diversion. kayak Popol Kupa di mana ya kan, misalkan dari mid dia terbangin ke atas, teleportasiin ke atas. Wah, makin cepat lagi rotasinya ya, Be makin ya. cepat rotasinya. Oke. Tapi poros rotasi seperti itu lumayan beresiko. Oh, karena bakal dicek kah atau karena emang ada? Mungkin karena nanti kita belum tahu 2 pick terakhirnya gitu loh. Kayak ini metode apa yang mau dimainin sama teman-teman dari GPX, apakah pick off, apakah team fight? Oke, masih menunggu saat ini dan Takutnya tiba-tiba di sini nantinya Sky bakal ngamanin Hayabusa dan itu malah motong 2 rotasi yang 1-3-1 tadi. Yang sempat aku bilang. Karena Pakitonya ini masih bisa ditaruh di XP lane ya. Ya walaupun ketemu sama Esmeralda kan tadi udah aku bilang ya. Betul. Fumi berkali-kali dia mainin Pakito ketemu sama Esmeralda, dia tuh masih bisa main gitu loh. Masih bisa kiting-kiting ya, Be? Enggak cuma kiting tapi make play. Iya, dia seneng banget untuk nge-cut minionnya, bener-bener ngebantu laningnya ini. Oke, aku tinggal dulu, nanti aku bakal balik lagi. Tapi setidaknya aku udah cut dan aku bisa bantu team fight gitu loh, bareng sama geng Capax. Dan ternyata Ruby, Be, yang menjadi pilihan untuk Cici Earl ini harusnya ya. Dan satu jungler kalau misalnya memang Pakito akan taruh di XP lane. Atau jangan-jangan ini akan ada satu romer lagi. Oh Hayabusa benar, kan? iya yang KB bilang Hayabusa. Hayabusa buat untuk solo gerakan juga. Ya, main 4-1 bisa. Mirroring juga ngedinai bisa. Rotasi yang 1-3-1 tadi, Bude. Ya, harus ada sih hero yang cukup lincah kayak Hayabusa. Kalau enggak mereka bakal ketinggalan rotasi. Dan untuk nge-mirroring apa yang dilakuin sama Link harus banget sih, mereka harus punya jawabannya. Enggak, ini nggak bisa Lunox banget sih. Walaupun ada Ruby di kontes sama Lunox pun kayaknya agak sedikit disayangkan karena ada Lilia. Ya, Chang'e oke lah. Apalagi ada debuff baru juga kan dari Chang'e-nya. Berarti ini Lexa yang pegang Rafaela ya harusnya. Basic attack-nya dia makin lebih optimal juga dan movement speed ketika dia mencetin si absorb damage-nya itu, movement speed-nya makin lebih makin tinggi. kencang lagi. Makin kencang, jadi makin sulit untuk ditangkap. Ya. Ini coach-nya nih, Cup One. Oke, dan kita akan melihat tentunya seperti apa dari game yang pertama semifinal kita antara tim geng Capax Basreng melawan tim Brand Victors kali ini. Bener-bener ini kalau dari draft picknya ya Bude, aku merasa geng Capax tuh mereka sustain banget tim fightnya. Sama seperti Brand juga karena mereka punya Rafaela, right? Terus mereka juga bisa banget split push seperti yang KB bilang karena ada Popol Kupa dan juga Link. Tapi tricky banget sih dari Brand. Kalau mereka nggak bisa melancarkan gameplaynya akan sulit. Sementara dari tim GPX mereka punya fleksibilitas dengan pick-pickan seperti ini. Betul. Dan akan seperti apa mereka di Land of Dawn akan kita saksikan bersama-sama Best of 3 Series game yang pertama. Yes, langsung saja jangan lupa untuk hashtag Indopret, hashtag GPX anti pecah nih, semoga tidak pecah ya di semifinal. Dan kita akan melihat Lexa yang bermain Chang'e ternyata, jadi Rafaela dipegang sama Defrost. Ya, kali kedua akhirnya Chang'e muncul dan kalau masalah defense cukup kuat berarti ya dari Brand Victors dengan satu Lexa, tapi di area tengah Fumi udah ngacak-ngacak menyiksa Lexa sampai tinggal separuh bar HP. Iya, pokoknya diharas habis-habisan di press. Earl mulai merotasi kali ini, tapi Ashe sepertinya Little Wanderer yang akan menjadi tujuan terlebih dahulu.
Sky pun sudah mulai datang. Dua-duanya masih punya retribution, tapi berhasil diamankan oleh Sky kali ini. Dan bahkan Defrost terkena damage yang cukup banyak. Funi masih mencoba untuk memberikan pressure, mengusir dua mid lanernya di area mid gitu. Udah mulai ke press, mulai mundur, nggak cuma itu. Ini GPX Basreng, GPX Galax. Sky udah masuk ke area kiri pula. Tapi dari Brand Victress membaca permainan GPX yang begitu, mereka juga menarik banyak sekali pemain di area atas. Cincau sementara itu di bottom lane, trading damage-nya emang lebih enak ke area Popol Kupa. Dia nggak perlu untuk commit, jadi taruh hanya Biden Kupa maju ke area depan. Saat ini Chris menahan semua dan Defrost masih bisa selamat, masih nyimpen flicker. Trading damage yang begitu besar dari area jungle. Iya, sementara kali ini sepertinya GPX Basreng pun tidak bisa leluasa ya untuk rotasi seperti biasanya karena benar-benar dijaga juga midnya Alexa dan juga Defrost. Jadi harus nungguin momentum banget nih Bude. Tapi Cincau di area bawah hampir aja bisa numbangin taronya. Ya, Taro sampai harus pulang dan bener aja. Sekarang Cincau bisa owning the lane. Dia menang dari lane karena udah ngusir satu pemain yaitu Taro untuk balik. Otomatis dari segi level, dari segi waktu untuk farming berbeda. Tadi tolong Brand Victress, Objective Gaming ke area turtle pertama. Funi gagal untuk nge-steal dari segi turtle. Iya, masih ada retribution juga yang dipegang oleh Ashy kali ini, tapi Earl udah mulai diharas juga. Sky pun mencoba untuk membantu memfollow up dan bahkan sudah ada kunai juga yang dilontarkan, tapi ternyata itu Gondra waktunya kena 2 dan bahkan ada Softblade yang dibuka oleh Ashy kali ini, tapi tumbang dari seorang Earl-nya ditukarkan 1 dan bahkan Sky pun harus hilang juga Bude. Pergerakan yang sepertinya nggak dihitung oleh GPX Basreng. Udah terlalu banyak yang sekarat. Mereka memaksakan peperangan di area jungle. Tapi tengok di area tengah, Ashy-nya udah ada di bawah ngelihat ada yang sekarat. Dan rupanya gak cuma Ashy, tapi Defrost pun hadir di area bottom lane. Cincau akankah menjadi sasaran selanjutnya dari rotasi Brand Victress? Iya, kali ini masih coba di press aja. Ini kayaknya kayak 1 lawan 2 ya, karena ada kupanya. Dan bahkan di area atas, kalau kita melihat sedikit nih reply-nya di mana Sky udah masuk, coba dia untuk memberikan pressure, tapi itu Earl udah bagus banget dapetin Defrost, tapi masa Tempest of Blade-nya belum dipakai. Dia dipakai bener-bener pas waktu yang tepat banget Bude. Ya, rotasi yang cepet banget, tapi Brand Victress ini lagi ngegaspol. Dengan ada Popol Kupa tentu ini hal yang sangat possible untuk menghancurkan turret secepat mungkin. Di area bawah udah hilang, sementara GPX Basreng mereka memilih objektif yang lain yaitu orange buff dari area jungle Brand Victress. Ini tuh keren ya untuk orange buff-nya karena posisi dari Ashy juga ngambilin orange buff-nya. Oke, dan sementara kali ini dari Fumi bersama dengan Sky mencoba untuk ngepres di area atas terlebih dahulu. Sementara dari itemnya nih Be, iya ini masih jauh banget sih untuk dikejar. Dan kalaupun Fumi ini bakal bisa diambil, harusnya dia harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena dia udah sadar di bottom lane-nya udah dihancurkan secepat itu. Harusnya ada rotasi dari Popol Kupa. Dan dari Sky dia harus tahu juga kalau lawannya Link minimal dia tahan sampai level 8 baru team fight, atau minimal sampai level 12. Nah sekarang udah butuh item banget. Ya, amal finesse-nya udah dibuka, follow up damage tidak terlalu tepat sehingga nggak ada yang bisa mereka secure point kill di area top lane. Nggak ada pertukaran, dan untuk early kayak gini GPX Basreng akan sedikit kewalahan dengan perbedaan network sampai 2000 point kill. Tapi memang kalau kata KB jangan fight terlebih dahulu. Tempest of Blade udah dikeluarkan. 4 member dari Brand Victress berada di area turtle ingin mengamankan satu objektif. GPX Basreng gagal untuk nge-steal tapi unoffended. Dan Doron Walkie mengenai 4 hero dari Brand Victress. Funi mengikuti dengan ada damage yang begitu besar dari shockwave-nya. yang ngedapetin 1 udah cukup setidaknya. Ketika GPX mereka nggak berhasil untuk dapetin turtle ya, mereka masih dapat kompensasi numbangin Defrost. Tapi kali ini Chris mencoba untuk follow up di area midnya, langsung Falling Salmon dibuka. Funi benar-benar dipush balik mundur, gak boleh benar-benar ngasih pressure ke area turret di area midnya. Tapi Earl mencoba untuk memfollow up kali ini, membackup dengan adanya Donovan, tapi Chris cukup dengan hanya ngepush Funi balik ke area base-nya. Perlahan tapi pasti sih kayaknya GPX Basreng mereka cari farmingan dulu. Dari Harus sabar Sky-nya ya. juga agak sedikit ketinggalan karena emang banter banget Tempest of Blade. Chris dari Falling Star Moon yang gak mengenai Fumi masih bisa selamat. Sky hadir sebagai backup, dan Brand Victress mereka kelihatan betul bisa ngehitung segalanya. Jadi sesuatu yang nggak bisa mereka dapatkan, mereka lebih baik untuk mundur, nggak mau overextend, balik lagi ke area farming pattern dari Ashy tuh lagi cepet-cepetnya banget gak sih Be? Iya makanya aku bilang tadi kayak
hero-hero yang stopper kayak Saber atau mungkin kayak Chow tuh bagus banget untuk menghentikan pergerakan dari Ashe ini. Karena apa? Karena Ashe tuh jadi eksekutor, terus-terusan jadi eksekutor. Dia tuh nggak pernah datang di awal, dia selalu datang di akhir di momentum yang benar-benar tepat. Kayak tadi Sky aja tahu kalau misalkan di level 4 Shadow Kill nggak sebanyak itu, nggak 12 kali gitu loh dari segi pergerakan hitnya. Tapi Ashe itu tahu timing untuk menghindari hal tersebut, dan untuk sekarang ganking mungkin akan terus terjadi. Iya, dan makan kali ini Sky langsung udah mengeluarkan juga Shadow Kill-nya, tapi Taro masih bisa survive. Udah mulai datang lagi Ashe kali ini, dan pas off blade lagi dan lagi mengenai ke arah seorang Earl, dan bahkan Sky pun tumbang gitu saja. Double kill di tangan seorang Ashe, masih ada Black Shield dari Funi, dan bahkan flicker pun dipakai untuk lari dari kejaran seorang Ashe. Tapi Lexa terkena damage yang begitu perih juga dari Angry Gloom, dan bahkan kali ini dari seorang Lexa nggak mau terlalu cover commit tadi di area atas. Gawat banget sih di area atasnya Gepex Basreng, tapi berusaha untuk nge-trade sesuatu, coba mendapatkan turret, tapi Uni dalam bahaya. Falling Star pun dikeluarkan, di lock langsung Guidem Kupa. Uni tanpa ada Black Shield, dia tumbang. Begitu pula sekarang kayak pergerakan dari Bumi ke area atas, dan juga berusaha untuk nge-trade sesuatu, tapi Chris terlalu kuat, terlalu tanky. Gak ada yang bisa untuk menyakiti Chris di area top lane. Iya, sementara meskipun Earl berusaha untuk menahan pergerakan Chris di area atas, masih bisa ditahan juga oleh dua personil brand. Kali ini Lexa bersama dengan Chris mencoba untuk memberikan pressure, coba nge-push ke area objektif turret terlebih dahulu, tapi Earl dihujani meteor, damage terlalu besar, dan mendefense seorang diri di area atas dengan 3 member brand Victress itu nggak bisa untuk ditahan. Teman-teman dari Gepex Basreng kayak mereka masih butuh item, mereka lagi cari timing, dan semuanya kayak oke, lagi sibuk sendiri ya, Be? Iya, entah sibuk sendiri atau mungkin lagi nabung untuk itemnya, karena sekarang sibuk farming. Earl baru dapetin dominance ice-nya, makanya tadi kita ngelihat kayak Chris dia kuat banget di sana. Walaupun bisa dibilang ya masih level 9, level 10, tapi balik lagi tanpa adanya dominance ice ini nggak bakal bisa terhentikan dari absorb damage-nya. Sementara kalau misalkan kita melihat dari keseluruhan team fight-nya, ini dikendalikan sama Popol Kupa. Jadi perhatikan deh, mana Popol Kupa itu pasti bakal team fight. tapi kali ini Taro masih bertahan di area belakang. Di Frost yang akan menjadi target utama terlebih dahulu. Yes, masih ada We Are Angry, dan bahkan dari Taro pun masih coba untuk melakukan Baitem Kupa ke arah seorang Earl kali ini, dan bahkan Funi coba untuk memfollow up Magic Show VV dibuka begitu saja. Fumi berhasil untuk ngedapetin turret di area atas terlebih dahulu. Ya, dan ada Chris di area bottom lane yang mulai untuk mendominasi laningnya, di press habis-habisan sampai ke tier yang kedua. Tapi Cincau nggak berdiam diri. Sudah ada Earl juga yang akan membantu backup setup di area bottom lane. Chris dalam masalah kayak, tapi dia sadar ini sesuatu ada yang hilang dari minimap. Map awareness yang sangat baik ditunjukkan oleh Chris. Dia recall pulang dan menghindari bahaya di area bottom lane. Iya, tapi di area bottomnya lihat sudah ada 3 pemain Bude dari GPX yang mau bermain sangat amat objektif terlebih dahulu. 2 turret sudah dikantongi, dan semoga dengan adanya turret yang di objektif sudah didapatkan, ini GPX bisa masuk ke area invasi jungle ya Bude. Jadi nanti bakal membatasi pergerakan dari brand Victress juga. Apalagi Lordnya di area bawah kan, jadi udah gak ada turret, otomatis map mereka lebih luas, bisa ngejagain dari sisi yang lebih jauh. Tapi Baitem Kupa dikeluarkan, Cincau masih bisa selamat, tapi di dalam belakang Ashe seorang diri tembus blade masuk di timing yang tidak tepat, memilih untuk kabur. GPX Basreng tidak bisa untuk nge-instant Ashe. Iya, sementara Sky baru melakukan rotasi dari area atas kali ini. Mencoba untuk menculik siapa, belum ada yang ditarget kali ini, masih coba untuk nahan lane saja. Chris pun sudah mulai join the team fight kali ini bersama dengan teman-teman dari brand Victress. Dan akankah dibuka, karena ini benar-benar momentum yang benar-benar gawat banget. Chris mulai masuk dengan Falling Star Moon, dan masih bisa menahan. Dihujani oleh Meteor Shower namun tidak mengenai siapapun. Tidak ada korban yang berjatuhan dari GPX Basreng, Bude. Banyak banget resource skill yang udah dikeluarin satu persatu hanya untuk kayak nandain, nakut-nakutin satu sama lain. Dan brand Victress, mereka nggak mau sampai purple buff milik Ashe-nya diharas, diganggu sama GPX Basreng. Iya, Cincau baru aja ngelarin Blade of Despair-nya nih, Be. Iya, dia langsung ke arah Blade of Despair. Dia tahu kalau di sini dia seolah tidak terganggu sama sekali, dan di team fight dia butuh nembusin damage sebanyak mungkin, main front to back atau bahkan mungkin
memanfaatkan gimana squishnya seorang Defrost, karena Defrost kan hanya Iya. support di sini. Betul, tapi bakal ditarik begitu saja. Emang Venetnya connect karena Defrost, tapi masih bisa selamat. Masih ada Oli Baptism juga. Dan bahkan Earl mau nggak mau dia harus flicker mundur bersama dengan Chris kali ini yang mencoba untuk memberikan pressure lagi dan lagi. Ashi tanpa soft blade dibuka, Cincau yang akan menjadi target pertama Bude. Dan Brand Victress mengusir mundur GPX Basreng dari area Lord. Mereka gercep banget tapi dari belakang. Tengok Chrisnya, dia ngacak-ngacak lini belakang. Lord berhasil didapatkan dan Fumi yang berusaha untuk nge-steal. Tapi seorang diri pasnya sangat sulit. Oh no, Brand Victress. Mereka di menit ke-11 ini memiliki keunggulan yang sangat banyak, Be. Iya, karena dari awal juga Ashe tidak tersentuh sama sekali, tidak ter-take down sama sekali. Bahkan tadi kita sempat lihat Sky-nya level 10, itu Ashe ini udah level 12 sendirian. Sekarang udah level 15, perbandingannya emang gak terlalu berbeda jauh. Tapi satu level, bagi sesama jungler dengan item yang berbeda, apalagi networknya benar-benar unggul banget, ini bakal jadi sebuah bencana juga. Apalagi Chrisnya selalu jadi open, Falling Star dibuka, di follow up dengan ada Meteor semua pop up damage dari Brand Victress menghujani GPX Basreng. Wow, ini langsung di press di area mid nih. Endless battle di tangan Taro kali ini. Ngelihat Sky di area atas. Bakal coba dikejar kan, masih ada Coach Shadow untuk mundur dari Sky. Dan bahkan mereka langsung melakukan cut minion dengan secepat mungkin Bude, karena mereka mau dapetin objektif turret yang lain. 3 turret di tangan Brand Victress ini kayaknya dari GPX Basreng harus agak sabar cari timing yang pas untuk team fight-nya nih. Tapi masalahnya Brand Victress terus-terusan tabrak nih, Be. Iya, cuma bisa split push duo sih kalau kayak gini. Mau kayak tadi 4-1 tapi ya 4-1-nya 4-nya nggak boleh tumbang karena apa? Karena berlima terus Brand Victress-nya, Bro Mosar. Ya, dan kayak ini Brand Victress nggak kasih napas sama sekali buat GPX Basreng. Mereka rotasinya selalu lebih cepat daripada GPX Basreng. Malah kita ngeliat kayak GPX Basreng belum melakukan gerakan apapun. Semuanya kayak disetir oleh Brand Victress di game yang pertama ini sampai menit ke-12. Ya, karena balik lagi ketika kita udah melihat Popol Kupa, ya kendalinya tuh ada di Popol Kupa. Jadi Popol Kupa mau kemana ya? Kayak dia udah tinggal dijemput aja gitu loh. Lihat ini. Flickernya lagi cooldown, gak ada lagi resource untuk kabur dari pengejaran Brand Victress. Ini kejam sih Brand Victress ya. 6.000 loh Be udah bedanya. Ya gak sih, mau kayak ngeliat. Iya. Ini brand yang beda banget sih hari ini. Iya, mungkin mereka udah siapin strategi juga ya Bude. Makanya ini yang aku bilang, GPX pun juga harus melakukan punya strategi yang khusus. Apalagi sesuai yang KB bilang, Ashinya ini bukan jadi inisiator Bude, tapi jadi finisher gitu loh. Dia datang di saat semua udah pada low, dia tempest off blade, numbangin beberapa pemain yang memang low banget dari GPX Basreng. Jadi apalagi split push terus tuh dari Ashinya. Emang Ashe kayaknya nggak boleh dikasih link kayaknya ya. Tajem banget kayak momentum dia untuk masuk pas selalu. Dan Brand Victress udah menggerogoti tier pertama, tier kedua dari turret GPX Basreng. Falling Star dibuka dan di follow dengan Meteor Shower. Belum ada yang connect combo yang dimiliki oleh Brand Victress, tapi cukup untuk mengusir mundur GPX Basreng untuk tidak menyentuh purple buff mereka. Iya, dan ini memang alasannya ya kenapa mereka ban Lolita ya, karena mereka pengen mainin Chang'e-nya Bude. Udah di bener-bener di prepare banget sama Brand Victress sendiri. Sementara Lord yang udah di enhance udah siap juga, udah mulai muncul. GPX Basreng kalau mereka mau coba untuk kontes, ini mereka harus menangin team fight-nya. Ayo GPX Basreng, kamu bisa. Yuk, bisa yuk, yang penting yakin. Karena sebenarnya mereka ketika melakukan defense ada banyak banget kesempatan untuk nge-outplay Brand Victress. Mereka berada di area base, di area inhibitor, banyak yang Dan mungkin bisa diekspor juga ya. Itu dia. Punya Lilia kayak clear untuk dari wave minion, Lord juga lumayan cepat. High Apalagi ground-nya ya. tinggal cincaunya sih. Asal cincaunya gak kesentuh kayaknya oke. So far oke aja. Apalagi akan langsung menuju ke arah mungkin Thunderbelt selanjutnya. Karena dia juga udah punya Malefic Roar. Dan terus sekarang udah hati-hati juga karena armornya bakal tembus banget sama cincau. Iya, dia udah punya attack penetration, physical damage-nya ini bakalan kenceng banget dari cincau. Jadi positioning cincau ini sangat amat penting ya Be ya. Jangan sampai kesentuh, apalagi keculik, ini bakal bahaya banget. Tapi kalau kita ngelihat Lordnya ya, bakal berjalan di area mid, di mana ini 3 lane akan dipush secara bersamaan. Dari area atas sudah ada Chris, di area bawahnya Ashe juga sudah mulai menunggu nih. Peperangan close combat saat lagi mungkin nggak bisa dihindari karena Meteor Shower udah dibuka. Lordnya udah ngedash ke depan Fumi dalam bahaya, tapi soblit itu penutupan dari Fumi. GPX Basreng berempat harus melakukan
defense sekuat tenaga, tapi Earl yang berada di area depan tak bisa menahan lebih lama lagi. Damage dari GPX Basreng gak bisa masuk secara full. Tapi masih bisa ditahan dan lihat cincau posisinya. Masih bisa untuk membackup teman-temannya dan bahkan defense apakah masih bisa dilakukan oleh GPX Basreng. Masih ada Meteor Shower tapi kali ini Chris loncat dengan Falling Starmon, tapi Sky yang akan tumbang kali ini. Minion udah mulai masuk juga dari area bawah dan langsung mengarah ke area base. Brand Victress mengamankan game yang pertama. Tapi tenang aja karena ini masih game pertama.